Guys, TKI ini nggak sengaja dicurigai sebagai pembunuh di Jepang karena kepo dengan Mini Cooper yang menurutnya dibuang di pinggir jalan di Jepang. Dok, di luar ada detektif dulu ya. Sama saya itu. Saya ingin Anda menguji DNA Anda untuk menyelidikkan kasus ini jadi tahun. Mun tersangka, pokoknya mohon maaf lahir dan batin kekabehan. Dalam video sebelumnya yang sudah pernah diposting juga di akun ini, sebut saja Kang Sony yang memiliki akun TikTok bernama Mangson98. Di dalam postingan di media sosialnya, ia membagikan video ketika ia menemukan mobil Mini Cooper di pinggir jalan di Jepang. Dan terlihat di dalam video itu ia masuk ke dalam mobil tersebut. Nampak pula ia sempat memegang pintu, setir, dan beberapa komponen yang ada di dalam mobil itu. Karena memang mobil itu tidak dikunci dan tidak tahu siapa pemiliknya. Ia berpendapat bahwasannya mobil mewah di Jepang ini dibuang dan hal ini sudah biasa terjadi di Jepang. Ia hanya berpikir demikian dan keesokan harinya Mang Sony balik lagi dong ke tempat itu. Karena ada yang berkomentar seperti ini, menjelaskan takutnya mobil yang ia temui ini bekas kasus pembunuhan dan sidik jarinya otomatis udah nempel dong di mana-mana di mobil itu. Dan hanya dengan modal tisu basah ia mencoba menghilangkan jejak-jejaknya di semua tempat yang ia sentuh dengan dilap-lap aja nih dengan tisu basah. Dan di kemudian waktu yang lain bener aja dugaan itu terjadi. Mang Sony disamperin sama pihak kepolisian Jepang. Pihak kepolisian Jepang datang ke tempat tinggalnya, menggedor-gedor pintu dan pencet bel beberapa kali untuk mencari informasi darinya. Dalam kata lain, ia diintrogasi di tempat. Semua pekerja dari Indonesia dipanggil satu persatu menurutnya termasuk dirinya. Dok, di luar ada detektif dulu ya. Teh rek naon, bantuan aing bisa di kumaha. Aing teh bisa bahasa Jepang bang nama. Hai, sama saya itu. Saya ingin Anda menguji DNA Anda untuk menyelidikkan kasus ini jadi tahun ke depan. Boleh. Oke, hai, oke des. Di dalam video ini memperlihatkan bagaimana Mang Sony secara kooperatif mengikuti semua prosedur penyelidikan dari pihak kepolisian Jepang dalam upaya mencari pembenaran dan pembuktian mengenai kasus ini. Terlihat profesional, tanpa ancaman dan tanpa dipaksa mengaku. Nggak kayak di negara orang yang nggak bersalah dipaksa ngaku. Dan terlihat di dalam video hanya dilakukan oleh dua petugas saja dengan berpakaian rapi dan dilakukan di luar ruangan tanpa harus di tempat tertutup, dan terlihat menggunakan perlengkapan yang sudah disiapkan memang untuk pengambilan sampel DNA lengkap dengan beberapa surat yang harus ia tanda tangani dan juga surat yang harus dicap jari. Dan inilah penjelasan dari Kang Sony setelah dari pengecekan tersebut. Kalau dicek teh tadi sidik jari jeung air liur. Aing jadi kepikiran Mini Cooper. Emang kita urut pembunuhan, aing jadi ngadeg deh. Menurut Kang Sony, polisi Jepang sudah beberapa kali datang menemuinya. Sebelum yang terakhir ini polisi datang untuk meminta sampel DNA karena memang tidak jauh dari dekat apartemen ada kejadian kasus yang menggegerkan Jepang. Dan berikut ini adalah penjelasan dari Kang Sony terkait hal ini. Minggu kamari aya kejadian di deket apato teh penculikan ting pembunuhan aww-nya. Pokoknya mah korbanna aww, si pelakuna teh lalaki cenah. Ditanyaan kabeh orang Indo 12 orang. Orang Jepangna ditanyaan tapi teu dibukana, ngan di jendela hungkul. Orang Indo mah da someahnya dibuka we. Ditanyaan cenah, ngadengar suara teriak minta tolong atau suara berisik gak pas malam? Enggak, kan kabeh ngajawab gitu sarua. Ningali orang mencurigakan? Enggak, beres tah. Isukana teh datang deui, nanyakeun siapa yang punya sweater kupluknya putih sama celana bergaris putih. Keluarkeun lah kabehnya sweater barudak teh. Eueuh nu boga sweater bodasnya. Beres,
Dan setelah beberapa hari kemudian, petugas datang kembali meminta sampel DNA seperti yang sudah kita lihat videonya di awal. Yang membuatnya deg-degan adalah karena kejadian ini ia alami bersamaan dengan ketika ia setelah masuk ke dalam Mini Cooper yang ia temui di pinggir jalan, yang ia kira itu sudah dibuang guys, sehingga ia khawatir ada kaitannya Mini Cooper tersebut dengan kejadian yang tengah ia hadapi dengan polisi di Jepang. Karena secara tidak sengaja sidik jarinya sudah menempel di dalam mobil Mini Cooper tersebut guys. Dan bahkan dalam live-nya di TikTok, ia sempat pasrah dengan apa yang akan ia hadapi nantinya. Mun tersangka, pokoknya mohon maaf lahir dan batin kakabehan. Tolong kasih tahu orang tua orangnya. Orang ngomong nepi ayeuna ka kolot. Namun setelah beberapa hari kemudian, ia yakin guys bahwasannya mobil Mini Cooper tersebut tidak ada kaitannya dengan kasus yang ditangani oleh polisi. Bro, Mini Cooper, eueuh hubunganna jeung detektif brother. Siapa di mana cenah? Aing nanya ka bengkel, aing teh boga bebaturan orang Pakistan. Gawe nanti di bengkel geus 7 tahun di dieu. Ku aing tanyakeun, aya cenah mobil Mini Cooper itu mah? Teu dibawa polisi? Enggak cenah. Da emang ada apa? Oh, hubungannya brother. Actually back. Yes! Yes! Cot tomate. Tunggu dulu guys, kesenangan ini tidak bertahan lama bagi Mang Sony. Bagaimana jika plot twistnya seperti ini? Bro, masalah Mini Cooper geus beres kan? Sangkut paut jeung detektif. Hirup aing teh geus tenang, sare tibda dahar mikarasa. Kalakah ningali komen kieu. Geuleuh. Kumaha lamun detektif nu kamari teh palsu, padahal mah pelakuna ngan nyamar jadi detektif. Jaba menta DNA, buah-buah kalah disalahgunakeun kumaha tah lainna menta heula surat perintah. Aduh, jadi kepikiran deui aing saeun momen Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad diteleg. Jadi kepikiran aing. Heueuh oge. Tapi geus nembongkeun lisensi si polisina teh. Emang aing teh menta surat perintahnya. Tapi aing jadi kepikiran Allahu Akbar. Nah, ieu. Tapi aku berlanjut anjir teu beres-beres masalah kayaknya. Mun aing dijadikan tersangka, anjir jadi kepikiran aing.